Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nur Anggrini Putri dengan NIM 402200095. Ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa dan Produk terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Syariah KCP Pacitan. Di sini pertama kali saya akan membahas tentang latar belakang. Bisnis perbankan merupakan salah satu bisnis jasa yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga kualitas jasa menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha. Pada dasarnya, jasa sendiri bertujuan untuk mencari keuntungan agar usahanya dapat bertahan di dalam persaingan pasar yang kompetitif. Kepuasan nasabah dapat diartikan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu jasa maupun produk. Bank Syariah KCP Pacitan merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan dan dalam perkembangannya secara terus-menerus berupaya untuk memahami keinginan nasabah dan meningkatkan pelayanan yang merupakan salah satu tujuan perbankan dalam bidang jasa. Yang selanjutnya akan membahas tentang tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa saja pelayanan jasa dan produk perbankan syariah KCP Pacitan yang diberikan kepada nasabahnya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pelayanan jasa dan produk perbankan syariah KCP Pacitan terhadap kepuasan nasabahnya. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoristis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan dan pemasukan bagi masyarakat dalam mengembangkan ilmu perbankan syariah, terutama bagi masyarakat Pacitan. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi pembaca yang membutuhkan informasi penelitian mengenai analisis kualitas pelayanan jasa dan produk perbankan syariah terhadap kepuasan nasabah. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan salah satu bagian dari strategi manajemen pemasaran. Kualitas pelayanan telah menjadi satu tahap faktor dominan terhadap keberhasilan satu organisasi. Yang kedua adalah jasa. Jasa atau pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Yang ketiga adalah kepuasan. Kepuasan pelanggan atau nasabah merupakan respon pelanggan terhadap evaluasi persepsi atas perbedaan antara harapan awal sebelum pembelian dan kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah memakai atau mengkonsumsi produk yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan dan hasil penelitian sebelumnya, nasabah dalam hal ini memiliki penilaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah KCP Pacitan. Variabel bebas yang diduga mempengaruhi kepuasan nasabah berkaitan mutu pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah KCP Pacitan adalah: yang pertama, bukti langsung; kedua, kehandalan; tiga, daya tanggap; keempat, jaminan; dan yang kelima adalah empati. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Penelitian yang dilakukan secara parsial dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan peneliti yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Untuk X1-nya adalah kualitas pelayanan, X2 adalah kualitas produk, dan Y adalah kepuasan nasabah. Maka hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya secara empiris adalah: H0, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah KCP Pacitan. H1, kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah KCP Pacitan. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel X dan Y. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, metode analisis regresi, yaitu regresi
linier sederhana. Pada analisis regresi, ada beberapa persyaratan atau asumsi yang harus dipenuhi, diantaranya adalah variabel X dan variabel Y memiliki skala pengukuran sekurang-kurangnya interval. Skala interval adalah mengurutkan kategori tertentu berdasarkan suatu atribut. Yang kedua adalah metode analisis koefisien korelasi, yaitu analisis yang menunjukkan teknis yang dipergunakan dalam mengukur keeratan hubungan antara variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk dengan kepuasan pelanggan atau nasabah. Yang kedua adalah lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah KCP Pacitan yang beralamatkan Jalan Ahmad Yani nomor 9, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih tempat ini karena Bank Syariah KCP Pacitan mempunyai beberapa komplain dari para nasabah akibat kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pihak bank, sehingga mengakibatkan para nasabah harus rela mengantri hingga berjam-jam. Yang ketiga adalah populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mengambil daerah populasi penelitian, yaitu seluruh nasabah di BSI KCP Pacitan. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah sekurang-kurangnya 7.100 orang nasabah yang berada di Bank Syariah KCP Pacitan. Yang keempat adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari perusahaan yang dapat dibuktikan dengan angka-angka yang akan diolah dan dianalisa sesuai dengan metode analisis, sehingga dapat terlihat hasilnya. Untuk sumber data ini bersumber dari data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan panduan kuesioner kepada responden. Yang kelima adalah metode pengumpulan data. Kuesioner yaitu suatu cara pengumpulan data dengan memberikan data atau menyebarkan daftar kepada responden. B. Wawancara yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam organisasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan materi pembahasan. Yang C. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sistematis sehingga lebih mudah. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert, yaitu skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Yang ketujuh adalah validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu instrumen atau item-item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item kuesioner yang tidak valid berarti dapat mengukur apa yang ingin diukur, sehingga hasil yang didapat tidak akan dipercaya, sehingga item yang tidak valid harus dibuang atau diperbaiki. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap konsisten atau tidak jika pengukuran diulang. Instrumen kuesioner yang tidak reliabel maka tidak konsisten untuk pengukuran, sehingga hasil pengukuran tidak dapat dipercaya. Yang kedelapan adalah teknik pengolahan dan analisa data. Yang pertama, uji asumsi dasar. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi dengan normal atau tidak. Metode pengambilan keputusan untuk uji normalitas yaitu jika signifikan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji homogenitas.
Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah rata-rata di antara 3 atau lebih kelompok data yang independen memiliki varian yang sama atau tidak. Yang kedua adalah pengujian hipotesis. Regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas atau independen dan satu variabel tak bebas atau dependen. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel tak bebas atau dependen yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Uji T adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel X secara individual mempengaruhi variabel dependen atau Y. Yang ketiga, koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan seberapa besar presentasi variabel independen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.